Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Samsun anta badrun anta nurun wa nuri anta isiru wa ghali anta misbahus suduri ya habibi ya ya habibi indaka yunufuru innama jamul ma'amil wa tanada mirahiri ituhum pada mustahil untuk diberi yang Nabi Namanya sholawat itu dibaca dalam keadaan apapun boleh.
baik itu dalam mau tidur, bekerja, bahkan sampai kita itu santai-santai, bahkan sedang berjoget pun nggak apa-apa. Itu masalah bersolawat, karena solawat itu pasti diterima oleh Allah. Dan solawat itu bacaannya, kalimatnya itu macam-macam ya. Mungkin ada ribuan solawat dan sebagian kecil yang kita tahu. Karena apa? Solawat itu memang sangat dianjurkan. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat juga bersolawat. Apalagi kita sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hanya saja bagaimana Allah bersolawat kepada Rasulullah, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Terus bagaimana malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya itu biar malaikat saja itu urusan itu. Kita sebagai umatnya kita bersolawat dengan versi kita. Nah, ya ada yang pakai solawat itu pakai sholat burdah, ada solawat nariyah, ada solawat al-berjanji, itu yang biasa dibaca ketika hakikoh anak yang umur 7 hari. Nah, itu biasanya kalau di Jawa Tengah itu memakai sholawat al-berjanji. Nah, enggak apa-apa. Itu hukumnya boleh, bahkan dianjurkan, sangat dianjurkan. Bagaimana, apakah Nabi juga bersolawat? Coba kita lihat sholat kita. Ketika membaca atahiyat awal maupun atahiyat akhir ketika sholat, kita bawa pakai sholawat enggak? Kita tuh diajarkan pakai sholawat Ibrahim, sholawat Nabi. Nah, dalam keadaan sholat saja kita itu dianjurkan untuk bersolawat, apalagi di luar sholat. Jadi orang yang bersolawat itu menunjukkan kalau kita itu cinta kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apalagi itu di Jawa Timur itu ada yang namanya solawat Badiar, itu mu'alifnya dari Jawa Timur ya. Terus ada solawat Miladiyah, itu juga ada dari Jawa Timur. Bahkan ada sholawat yang lain-lain. Terus ada yang mengatakan sholawat itu bid'ah karena tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, ya biarkan saja orang mengatakan begitu, karena sholawat sendiri, ya toh. Sholawat sendiri Allah menyuruh, ya, dalam Al-Quran itu dengan jelas. Dan beliau Rasulullah SAW juga bersolawat untuk dirinya sendiri, yaitu solawat itu intinya adalah mendoakan Nabiullah Muhammad SAW. Kan tidak mungkin Nabiullah itu tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Dia selain berdoa kepada keluarganya, berdoa kepada umatnya, juga berdoa kepada diri sendiri. Karena doa itu sebagian dari ibadah. Bahkan dalam ibadah pasti ada doa. Itu hebatnya sholawat. Dan sholawat itu dari zaman ke zaman itu memang ada mu'alifnya. Ada pencetusnya.
Dan biasanya yang mencetuskan mu'alifnya itu bukan sekedar orang-orang biasa. Minimal dia adalah orang yang alim. Bukan hanya kiai, tapi seorang kiai yang alim. Nah, kalaupun bid'ah itu ada dua. Ya, dua versi, ada bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Gitu. Bid'ah hasanah banyak hal. Seperti saya pakai pecis ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Apakah itu juga bid'ah? Terserah Anda mengatakan. Ya. Kita di masjid-masjid kita di Indonesia umumnya gitu, itu pakai pengeras. Itu kalau ada yang mengatakan bid'ah, silahkan. Itu seandainya bid'ah itu juga bid'ah hasanah. Ya toh. Tapi saya mengatakan itu adalah kemajuan zaman. Karena pada saat Rasulullah SAW, beliau itu ketika azan dikumandangkan, beliau Rasulullah segera melaksanakan atau bersiap-siap untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau tidak dengar bagaimana? Yaitu jalan satu-satunya itu memanjat pohon yang lebih tinggi. Nah, untuk sekarang coba di kota-kota itu sudah tidak ada pohon. Nah, mau manjat apa? Tiang listrik nanti dikesengat. Nggak jadi adzan lagi. Ya kan? Jadi lebih simpelnya yaitu perkembangan zaman, bukan bid'ah. Sholawat juga seperti itu. Sholawat itu dari Rasulullah sampai dengan sahabat, tabi'in sampai sekarang itu banyak versi dan banyak perbedaan. Tapi intinya hanya satu, yaitu memuji atau mendoakan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan kita mendapatkan berkah beliau, mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Rasulullah itu satu-satunya nabi yang bisa menyafaati di dunia dan di akhirat kepada semua makhluk hidup, bukan hanya manusia saja. Nah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bangga punya beliau, pimpinan beliau, jadi punyai pemimpinan seperti beliau Rasulullah. Tidak ada di dunia ini sehebat, sesempurna kepemimpinan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bersolawat seperti orang hakikoh semua tuh sampai menyukur rambut, ya, berkeliling, itu semua ibadah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dikatakan itu ibadah, iya itu ibadah. Kita menghormat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu di dunia maupun di akhirat. Kita akan mahabbah, cinta kepada beliau. Karena kalau kita hanya mengandalkan amal kita, ibadah kita tanpa pertolongan beliau Rasulullah, kita itu tidak akan mungkin masuk surga. Saya jamin tanpa pertolongan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tidak akan masuk surga. Saudara-saudara, jadi untuk cinta kepada Allah kita harus cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk cinta kepada dua-duanya kita harus cinta dulu kepada guru kita yang menunjukkan siapa itu Rasulullah, yang menunjukkan siapa itu Allah. Tanpa guru-guru kita, tanpa para kiai-kiai, tanpa para ulama, para wali, kita tidak tahu siapa itu beliau Rasulullah SAW. Kita juga tidak akan tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi karena kita tahu akan kebaikan dan kebatilan dengan lantaran beliau, sudah sepantasnya kita itu cinta kepada beliau yang menjadi pelantara ilmu-ilmu Allah, menjadi kekuatan hidup, kekuatan iman, kekuatan Islam untuk saat ini. Jadi salah benar orang yang tidak hormat kepada gurunya. Karena tanpa guru kita itu tidak bisa apa-apa. Bahkan bagaikan binatang. Karena apa? Tidak tahu benar dan tidak tahu salah. Itulah orang yang tidak punya guru. Dan ketika kita kesusahan yang menunjukkan kamu harus begini, jalannya begini, berdoa seperti ini, mendekat kepada Allah seperti ini, itu yang menunjukkan juga guru-guru kita. Jadi kalau bersolawat, berdoa, ya jangan lupa kita doakan guru kita. Baik guru kita itu masih hidup ataupun sudah wafat. Itu etikanya sebagai murid, sebagai santri, sebagai orang yang pernah diberi pelajaran. Nah, gitu.